Halo historian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Historian mungkin pernah mendengar julukan Ambon Manise atau pernah mendengar lagu Rasa Sayange. Yap, julukan Ambon Manise dan lagu Rasa Sayange berasal dari Ambon. Kota Ambon adalah ibu kota Provinsi Maluku. Terletak di sebelah selatan dari Pulau Ambon, yang memiliki luas wilayah 377 km persegi. Tapi, historian tahu nggak sejarah kota Ambon? Mau tahu lebih lanjut? Yuk tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Asal-usul nama Ambon cukup sulit untuk dipastikan. Menurut keterangan masyarakat setempat, nama Ambon berasal dari kata ombong, yang merupakan bentukan lokal dari kata embun. Hal ini karena puncak-puncak gunung di Pulau Ambon sering ditutupi embun. Ada versi lain menyebutkan kata Ambon berasal dari bahasa Portugis, yaitu Cita de Amboina atau Cidade de Amboino. Ambon memiliki sejarah yang panjang. Wilayah ini pernah menjadi jajahan beberapa negara, yaitu Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Pada tahun 1512, orang-orang Portugis yang dipimpin oleh Francisco Serrao bersama anak buah kapalnya datang ke Ambon. Pada tahun 1575, Portugis membangun sebuah benteng di pantai Hanipopu, yang lebih dikenal dengan nama Benteng Kota Laha atau Verangi. Dalam proses pembangunan Benteng Kota Laha, masyarakat pekerja Portugis juga mendirikan perkampungan yang disebut Soa, yaitu kesatuan kekerabatan dari beberapa keluarga. Di antaranya Soa Keling, Ema, Soya, Hutumuri, Halong, Hative, Selale, Urimesing, dan Batu Merah. Kelompok masyarakat inilah yang menjadi cikal bakal kota Ambon. Pada tanggal 23 Februari 1605, Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC berhasil menguasai Ambon. Penaklukan Ambon dari Portugis ini dipimpin oleh Laksamana Stephen van der Hagen. Kemudian, Benteng Kota Laha dijadikan pusat pemerintahan dan berubah namanya menjadi New Victoria atau dikenal dengan Benteng Victoria. Setelah berhasil mengusir Portugis, kekuasaan atas Ambon dikendalikan sepenuhnya oleh Belanda, yang kemudian menerapkan berbagai kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Kemudian, Stephen van der Hagen mengangkat gubernur pertama, yaitu Frederik de Houtman, pada tahun 1605 sampai 1611. Pada masa de Houtman dilakukan perjanjian dengan para pemimpin lokal di Pulau Ambon dan beberapa daerah lain di Maluku. Pada masa Gubernur Jenderal Adrian Martensblock, rakyat Ambon saat itu melakukan kerja paksa untuk perluasan Benteng Victoria. Kemudian pada masa Gubernur Jenderal Herman van Spult dilakukan perubahan dengan monopoli perdagangan rempah-rempah. Pada tahun 1796, penduduk dikagetkan dengan kehadiran kapal-kapal berbendera Inggris di pelabuhan Ambon. Kemudian terjadi perpindahan kekuasaan dari Belanda kepada Inggris, yang ditandai dengan berkibarnya bendera Union Jack milik Inggris di Benteng Victoria menggantikan bendera Belanda. Selanjutnya, sedikit demi sedikit, Inggris mulai membangun pemerintahan di Maluku. Pada tanggal 17 Februari 1796, VOC menyerah kepada Laksamana Inggris, yaitu Peter Ramier, sehingga Ambon menjadi bagian dari wilayah Inggris. Tapi kekuasaan Inggris di Maluku hanya sampai tahun 1803.
Tanggal 7 September 1921, masyarakat kota Ambon diberi hak yang sama dengan pemerintah kolonial. Sebagai wujud dari hasil perjuangan rakyat Maluku di bawah pimpinan Alexander Yakopetti. Kekalahan politis bangsa penjajah ini menjadi momentum warga kota Ambon memainkan peranannya di dalam pemerintahan. Tanggal 30 Januari sampai 3 Februari 1942 terjadi pertempuran Ambon. Dalam pertempuran ini, pasukan Belanda yang dibantu pasukan Australia berperang melawan pasukan Jepang. Pada pertempuran ini juga, pasukan Jepang mengerahkan sekitar 1.000 pasukan marinir yang mendarat di Hitulama. Pasukan Jepang langsung menyerbu, yang membuat pasukan Belanda menarik diri ke arah Paso dan membentuk pertahanan di sana. Sebuah peleton Kenil, angkatan perang kolonial Hindia Belanda, kemudian dilepaskan dari Paso untuk menahan serangan Jepang di Batugong. Tapi tindakan ini rupanya memberi celah di garis depan Belanda, yang langsung dimanfaatkan Jepang untuk menyerang dan kemudian berhasil. Pada tanggal 31 Januari 1942, Batugong berhasil dikuasai Jepang. Letnan Kolonel JLR Capitz kemudian memindahkan markas besarnya dari Halong ke Lateri agar lebih dekat ke Paso. Pasukan Jepang yang sudah mendarat di Hitulama kemudian menyerang pertahanan Paso dari arah timur laut. Serangan darat pertama terjadi pada sore hari, di mana peleton Australia di timur laut lapangan terbang diserang oleh pasukan Jepang. Pasukan Jepang kemudian mendekat ke kota Ambon dan berhasil menguasainya pada sore hari. Setelah itu, mereka langsung melakukan pembersihan terhadap tentara Australia. Pada tanggal 2 sampai 3 Februari 1942, kapal penyapu ranjau Jepang tenggelam karena menabrak ranjau yang dipasang oleh Belanda di Teluk Ambon. Setelah fajar, pasukan utama Australia di dataran tinggi Nona yang ditempatkan oleh Letnan Bill Jenkins dikepung oleh Jepang. Kemudian Jenkins memerintahkan pasukannya untuk menarik diri ke Amahusu. Setelah itu, Jenkins bertemu dengan perwira senior Jepang dan meminta mereka untuk melakukan gencatan senjata di Ambon. Tapi permintaan tersebut tidak dihiraukan dan Jepang justru melakukan serangan besar-besaran pada tanggal 2 Februari 1942. Kemudian tentara Australia berusaha mengatasi serangan udara dan laut yang meningkat. Tapi karena kekurangan pasukan, persediaan, dan kelelahan, serangan Jepang tidak berhasil dibendung. Pasukan Australia dan Belanda menyerah, dan bendera Jepang pun terlihat berkibar di seberang teluk di Laha. Pada tanggal 14 sampai 17 November 1972 diadakan sebuah seminar yang bekerja sama dengan Universitas Patimura. Seminar ini digagas oleh Wali Kota Ambon ke-9, yaitu Letkol Mateos H. Manuputi, melalui surat keputusan tentang pembentukan Panitia Khusus Sejarah Kota Ambon yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juli tahun 1972 dengan tugas untuk menggali dan menentukan hari lahir kota. Penetapan hari jadi kota Ambon berdasarkan pada dua waktu sejarah. Pertama, didasarkan pada fakta sejarah bahwa pada tanggal 7 September 1921, masyarakat kota Ambon diberikan hak yang sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Kemudian penetapan tahun 1575 dilandasi oleh tahun mulainya pembangunan benteng Kota Laha. Itu tadi asal-usul dan sekilas tentang sejarah Ambon. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan.
Sampai jumpa di video selanjutnya.